Nama kamu siapa? Halo, nama aku Safrila, aku biasa dipanggilnya Rila. Oh, baik, Rila. Kalau gitu saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Amanda. Kamu bisa panggil saya Bu Manda. Oke, Bu. Kamu tadi kesini naik apa? Aku kesini sih naik busway ya, soalnya rumahku kan jauh di Jakarta Selatan, jadi lumayan untuk datang ke sini. Oh, jadi kamu kesini naik busway. Iya. Kira-kira tadi perjalanannya berapa lama? Macet nggak? Karena ini sore, terus juga jalanan kan banyak banget orang pulang kantor ya, jadi kayak lumayan 1 jaman gitu sih kesininya. Wah, lumayan juga ya kalau Iya. 1 jam. Baik. Berarti kamu tahu saya itu dari mana ya? Kira-kira? Aku tahu ibu dari Instagram sih, sempat Oh. lihat kayak konten-kontennya gitu. Terus jadi aku coba untuk datang ke sini. Oke, baik. Selamat sore ya, Rila. Saya sangat-sangat menyampaikan terima kasih karena kamu sudah bersedia hadir bahkan untuk konseling dengan saya hari ini. Sebelum konseling kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu tentang asas-asas dan berapa lama kita menjalani tahap konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu semua hal yang kamu ceritakan di sini dengan saya akan menjaga sebaik mungkin, tidak akan saya sebarkan kemana-mana. Begitupun kamu ke luar sana nanti setelah keluar dari ruangan ini, saya harap kamu menjaga kerahasiaan dari sesi konseling ini. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Di sini saya ingin kamu sukarela dengan bercerita atau apapun yang bikin kamu merasa nyaman bercerita dengan saya. Selanjutnya ada asas kemandirian. Di asas kemandirian ini kamu bisa bercerita dengan nyaman dan saya sebagai konseling tidak akan memaksakan kamu untuk bercerita lalu memihak kamu dalam kondisi apapun. Di sini posisinya saya netral, saya mendengarkan kamu bercerita saja. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan, yaitu kita di dalam sesi konseling ini saya harap kamu menjalani proses dan cerita dan yang lainnya sesuai dengan norma dari negara kita yang berlaku. Apakah kamu paham? Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tanya, perasaan kamu hari ini bagaimana? Lumayan baik sih, tapi Oh, apakah kamu masih merasa gugup atau kurang nyaman? iya, saya lumayan gugup soalnya ini baru pertama kali juga untuk konseling. Oke. Berarti kalau itu kamu boleh makan-makan dulu. Saya sudah siapkan minuman juga. Iya. Silakan diminum dulu kalau mau. Biar Saya izin minum ya. Iya, boleh. Nih, kamu boleh makan donat atau sambil ngambil-ngambil kacang juga boleh. Udah mulai merasa nyaman? Ya, sudah. Oke, baik. Berarti gimana nih? Perasaan kamu hari ini tuh bagaimana? Kalau perasaan saya hari ini sih alhamdulillah masih baik ya. Udah nggak begitu gugup. Cuma untuk beberapa bulan ke belakang itu saya lumayan agak suntuk dan agak burn out karena sebenarnya saya di sini mau cerita tentang masa perkuliahan saya. Saya ini mahasiswa semester akhir dan sedang menyusun skripsi. Di situ saya masih ngerasa bingung sebenarnya sama cara berjalannya skripsi itu gimana. Sampai akhirnya saya dapet dosen pembimbing yang lumayan agak susah untuk ditemui. Jadi ada beberapa part di mana saya tuh sulit gitu loh untuk melanjutkan skripsi saya, padahal wisuda saya tuh udah di depan mata gitu loh. Berarti kamu itu dari jurusan apa? Saya sendiri dari jurusan psikologi. Oh, jurusan psikologi ya. Untuk proses skripsinya itu apakah kamu merasa terbebani atau gimana gitu sehingga kamu merasakan bahwa kamu tuh belum paham dengan skripsi ini? Untuk itu saya tuh sebenarnya udah lumayan paham ya, cuma kalau disuruh revisi atau kayak cari jurnal dan segala macamnya itu saya tuh pengen banget kayak buat ngehubungin dosen saya, cuma dosen saya ini yang agak susah ditemuin, agak susah di chat, jadi sayanya
agak kebingungan sendiri gitu loh dengan pressure dari orang tua yang harus ngeburu-buruin saya cepat lulus. Ya paling kayak gitu sih. Oh, apakah kamu sendiri udah berusaha mencoba untuk menghubungi dosen pembimbing kamu? Aku udah sering banget buat ngehubungin dosen pembimbing aku, dari mulai ngechat, sempat mau nelpon juga. Dia beberapa kali angkat sih dan ngejadwalin jadwal bimbingannya, cuma kadang dari dosenku sendiri yang tiba-tiba merubah reschedule gitu loh. Oh, baik. Tapi kalau saya boleh tahu, apakah skripsi itu kan banyak ya prosesnya, ya kan? Apakah kamu lancar gitu mengerjakan tahap-tahap skripsinya? Apakah ada kendala juga dari diri kamu sendiri? Kalau kendala sih pasti ada ya, karena kalau saya udah ngerasa burnout, kadang tuh saya cepet buat tutup laptop, terus cari kegiatan lain biar saya tuh bisa semangat lagi kan. Kalau untuk ngebuat skripsinya sendiri sih sebenarnya saya udah lumayan paham. Cuma ya itu tadi, kalau saya udah lagi burnout, saya tuh orangnya harus buru-buru cari solusi biar saya tuh semangat lagi untuk ngerjain skripsinya itu. Berarti kalau kamu lagi burnout itu, hal apa yang biasanya kamu lakuin supaya kamu mempunyai semangat lagi nih untuk ngerjain skripsi? Paling kayak makan makanan yang manis. Kalau enggak, saya scroll TikTok dulu nih sebentar gitu. Nanti kalau misalkan saya udah mood lagi buat ngerjain skripsinya, saya lanjut. Tapi ntar kalau nggak mood, paling saya tidur sih, Bu. Oh gitu. Tetapi kamu berarti skala pekerjaan skripsi kamu ini udah berapa lama? Kalau dihitung sampai hari ini sih udah sekitar 2-3 bulan sih. Oh, 2-3 bulan. Selama 2-3 bulan itu berarti prosesnya apakah sudah maksimal atau masih berapa persen gitu dari 100%-nya? Kalau buat pekerjaannya sih udah lumayan ya, udah 80%. Cuma ya itu tadi, kalau nanti ada revisi lagi tuh saya yang jadi harus ngerombak ulang lagi, misal di bab 1 saya, atau nanti dosennya kurang ini kurang itu sih. Berarti kendala kamu itu bingung ya bagaimana cara kamu merevisi, apalagi revisinya itu dari usulan-usulan dosen pembimbing kamu, tapi dosen pembimbing kamu itu susah juga untuk dihubungin. Oke. Tetapi apakah kamu sebenarnya tuh enjoy nggak mengerjakan skripsinya? Kalau Di luar dari dosen pembimbingnya, untuk dari diri kamu sendiri nih? Kalau saya sih, karena saya udah mikirnya mau cepat lulus, sebenarnya saya paksa aja untuk enjoy gitu loh. Mau nggak mau saya harus maksa untuk mau mengerjakan skripsi ini. Jadi perasaannya tuh kadang ada happy-nya buat ngerjain, karena kan bareng teman-teman juga. Tapi ada yang kayak capek dan kesulitannya itu, burnout-nya itu sih paling. Tapi kalau misalnya kamu happy gitu, kamu tuh lebih suka mengerjakan skripsinya tuh apa yang bisa membuat kamu happy? Dengan bagaimana gitu? Kalau aku paling pas ngerjain skripsi di luar bareng teman-teman, jadi masih bisa diskusi, nanya, dibantuin. Ya itu sih paling. Terus juga bisa sambil ngopi sama teman-teman, sama ngobrol. Kalau yang bagian kamu suntuknya gitu selama mengerjakan skripsi, itu biasanya kenapa? Kalau misalkan karena masih ada tugas-tugas lain ya, misalkan kayak tugas kelompok atau ya pekerjaan-pekerjaan di luar perkuliahan ini yang harus saya kerjain, itu tuh yang bikin kayak aduh nanti dulu deh ngerjain skripsinya, padahal saya harus buat ngerjain skripsi itu. Jadi pressure kamu tuh sebenarnya bisa mengerjakan skripsi, tetapi karena ada tugas-tugas lain, kamu jadi kayak susah deh gitu ya. Susah ngebagi waktunya sih kadang. Oh gitu. Tetapi kalau misalnya skripsi itu menurut kamu merupakan hal yang sulit nggak? Awal-awal sih menurut saya itu merupakan hal yang sulit banget ya, karena saya masih nggak tahu gambaran besarnya gimana. Cuman setelah saya kerjain, saya tuh kayak ya udah mengerti gitu loh proses pengerjaannya gimana, terus materinya tuh gimana gitu loh, yang judul yang saya cari gitu harus saya tuangin, saya mau meneliti apa, ya sedikit paham, cuma masih
banyak yang harus saya tanyakan gitu loh tentang skripsi ini ke dosen saya. Selama ini kamu tuh sebenarnya mempunyai hambatan nggak selama kamu mengerjakan skripsi? Hambatannya paling kayak membagi waktunya aja sih, kayak di luar pengerjaan skripsi ini saya harus mengerjakan tugas-tugas lain. Kadang saya juga sekali cari-cari freelance gitu buat nambah-nambahin uang jajan. Nah, dari kamu ini, apakah kamu punya solusi gitu loh untuk diri kamu sendiri? Kayak bagaimana kamu bagi waktu untuk skripsi, untuk freelance, atau untuk mengerjakan hal-hal yang lain? Solusi dari kamu itu bagaimana? Solusi dari saya biasanya paling saya catat sih Bu di notes gitu, to-do list gitu, apa aja yang mau saya lakuin dalam satu hari ini. Jadi biar saya tuh terstruktur, karena sebenarnya saya tuh lumayan berantakan orangnya, jadi lumayan gimana ya, lumayan gak terstruktur. Jadi saya udah mencoba buat menstruktur si jadwal saya dalam satu hari ini. Oh, saya harus kerja, saya harus ngerjain ini, atau saya ngerjain skripsi kayak gitu. Berarti tadi kan kamu bilang diri kamu itu lumayan tidak terstruktur kan? Boleh kasih tahu nggak kenapa kamu bisa berpikir bahwa diri kamu tuh sebenarnya nggak terstruktur gitu? Saya ngerasa diri saya nggak terstruktur tuh karena saya tuh lumayan nyantai Bu orangnya. Terus juga kadang kalau misalkan saya terlalu nge-push diri saya untuk bikin skripsi atau kayak terlalu keras sama diri saya tuh gampang burn out. Jadi saya harus cari solusinya gimana saya nggak burn out, yaitu misalkan saya scroll TikTok, terus saya main sama temen saya. Nah itu tuh kadang saya terlena, jadinya tuh saya malas buat ngerjain skripsi. Makanya dari itu saya harus nyatet gitu Bu. Oh baik. Tapi dengan cara kamu kayak gini yang ada to-do listnya gitu, apakah kamu merasakan ada perubahan gitu dari sebelum-sebelumnya? Ada, karena to-do list saya tuh saya tempel di kayak papan tulis di kamar saya, biar saya tuh lihat gitu loh Bu, kalau kamu harus ngerjain ini, deadline-nya tanggal segini kayak gitu. Jadi lumayan ada perubahan sih. Jadi pekerjaan saya banyak yang sudah beres. Oke. Berarti kamu itu merasakan hal yang perubahan yang drastis ya dari to-do list itu? Iya, saya ngerasa banyak sih Bu perubahannya setelah to-do list itu. Oke. Boleh sambil makan? Saya izin. Iya, nggak sama apa-apa, silakan. Ibu mau? Kamu aja. Oke. Berarti selama ini apakah kamu punya kendala lain dari selain mengerjakan skripsi gitu? Apakah perkuliahan kamu lancar atau tugas-tugas kuliah kamu lancar gitu? Sebenarnya saya baru putus juga sih Bu. Jadi agak capek juga sih, karena mantan saya ini kan lumayan agak gimana ya Bu, agak ribet gitu. Dan saya harus ngerjain skripsi ini, ditambah kalau saya diribetin sama mantan saya tuh saya capek gitu loh Bu ngeladeninnya. Paling saya blok, tapi kalau misalkan saya pengen ketemu lagi saya rechat lagi sih, tapi saya udah nggak mau rechat lagi Bu. Oke. Tapi berarti kamu ini udah putus dari mantan kamu kan? Iya, saat mau skripsian. Tapi setelah putus itu kan berarti kan kamu itu hambatan perkuliahan ini sebelumnya karena mantan kamu kan. Lalu pas mengerjakan skripsi itu kamu sudah putus dengan pacar kamu. Iya. Berarti selama pekerjaan skripsi ini kamu merasakan adanya perubahan yang drastis, kayak kamu jadi lancar gitu-gitu karena kamu udah gak mempunyai hambatan gitu dari pacar kamu. Iya, kalau itu sih pastinya lebih lancar ya Bu, karena saya nggak perlu untuk ngabarin mantan saya lagi. Terus juga saya nggak diribetin sama mantan saya lagi. Jadi saya ngejalanin perkuliahan saya udah lumayan nyaman, karena hubungan kami kan kayak udah lama juga sebenarnya. Cuma kadang memang ada rasa-rasa kangennya gitu Bu. Cuma saya berusaha untuk enggak deh gitu. Oke, baik. Nah, dari case kamu ini kan kamu udah putus nih ya berarti kan. Sama pekerjaan skripsi ini pun kamu juga lancar-lancar aja. Tetapi apakah kamu pernah gitu ngerasa kesepian atau apa ya, kayaknya
tuh salah nggak ya mutusin mantan saya gitu. Ada perasaan menyesal nggak? Kalau menyesal sih pastinya ada ya, karena kan kami juga udah 2 tahun, lumayan lama ya kalau menurut saya. Terus juga yang biasanya tuh saya apa-apa tuh nggak sendiri, saya biasanya ditemenin sama sama mantan saya, dibantuin. Cuma kadang ada pemikiran yang kita tuh nggak sejalan, makanya kita harus pisah gitu. Pisahnya sih juga baik-baik ya, tapi kalau kesepian sendiri pastinya ada, karena ya itu tadi biasanya ada yang nemenin main bareng atau dibantuin apa, sekarang harus sendiri terus. Oke, baik. Tetapi dengan rasa kesepian itu, apakah kamu jadi jadi merasa nggak kesepian lagi karena kamu punya tugas untuk menyelesaikan skripsinya gitu? Iya, itu sih, saya tuh orang yang harus sibuk kalau misalkan saya udah putus. Jadi setelah putus itu saya menyibukkan diri saya dengan ya ini, main sama teman-teman, terus juga skripsi ini ngebantu saya healing dan move on gitu sih Bu. Berarti sebenarnya tuh ada baiknya juga ya kamu mengerjakan skripsi ini. Tetapi selama pekerjaan skripsi ini nih, mantan kamu tuh ribet nggak? Kalau yang saya bilang sih tadi, ya dia lumayan ribet gitu Bu. Kadang sering nyari-nyariin saya, terus juga nanyain saya ke teman-teman saya gitu, yang ngebikin saya tuh makin gimana ya, perasaan feeling guilty saya gitu loh Bu. Saya ngerasa bersalah putus sama dia. Cuma kalau kita nggak putus, kita tuh sama-sama nggak grow up gitu kan. Terus juga ya skripsi saya nanti jadi keteteran lagi kalau saya harus balikan sama dia. Sedangkan dia tuh minta waktu, dan dia tuh kan lebih tua ya dari saya, dia udah kerja. Jadi itu tadi, kadang kita nggak ketemu waktunya aja. Makanya kalau misalkan kita balikan lagi, saya rasa saya masih belum bisa. Tapi kamu merasa terganggu nggak dengan hal itu? Awal-awal sih waktu saya masih ngeladenin dia ya saya aman-aman aja gitu. Tapi sekarang karena skripsi saya tuh udah mumet gitu loh Bu. Udah spam saya nggak bisa ditemuin, terus juga banyak tugas kuliah yang lain selain skripsi, terus sekarang ditambah skripsi. Dan kalau saya ditambah buat dia yang ribet ke saya ini, itu lumayan ngeganggu sih. Oke, baik. Tetapi kamu selama ini pun enjoy juga kan menjalaninya? Enjoy menjalani skripsi Kehidupan kamu? Kalau menjalani kehidupan saya enjoy aja sih. Oke, berarti saat kamu nih memikirkan skripsi gitu atau yang lain, lebih tepatnya skripsi sih, dari diri kamu tuh perasaan apa sih yang sering muncul saat memikirkan skripsi ini? Kalau mikirin skripsinya sendiri sih kadang agak takut ya, takut saya nggak bisa ngelewatin sampai bab akhir. Terus juga saya takut sidang, saya takut ketemu penguji yang nguji saya tuh di luar kapasitas saya gitu Bu. Tapi kalau saya pikir lagi ke depannya, saya optimis sih Bu untuk bisa selesai skripsi ini, terus saya wisuda, saya selesai kuliah. Berarti bagaimana nih kamu menilai atau memaknai gitu dari yang sedang kamu hadapi dari kasus skripsi ini? Ini jadi gambaran hidup saya yang baru sih Bu. Kalau saya tuh udah nggak bisa nyantai. Umur saya juga, maksud saya tuh udah bukan umur yang main-main lagi. Jadi saya harus fokus ke masa depan. Terus saya paling jadi bersyukur aja sih, karena saya dapet teman-teman yang baik juga, jadi pengalaman yang baik juga kuliah. Terus pekerjaan skripsi ini membuat mental saya lebih kuat aja sih Bu. Berarti berarti selama kamu melakukan proses skripsi ini, menurut kamu tuh di tahap mana kamu memikirkan bahwa ternyata skripsi itu sesulit ini ya gitu? Pas olah data sih Bu. Pas olah data. Iya, karena
saya tuh kan agak buruk di hitung-hitungan, Mm-mm. meskipun dibantu sama SPSS. Cuma untuk sebar kuesioner, untuk dapetin data-datanya tuh lumayan susah, karena kan responden saya juga lumayan apa ya, lumayan jarang gitu loh Bu. Iya sih. Berarti karena kamu tadi bilang kamu respondennya tuh terlalu jarang, berarti apakah judul skripsi kamu ini sebenarnya tuh sulit atau tidak? Menurut saya sih judul skripsi saya gak sulit ya Bu awalnya, tapi setelah pas saya coba sebar kuesioner untuk cari kriteria yang sangat sama nih sama responden yang saya mau, itu populasinya tuh gak banyak gitu Bu, untuk nyebar ke misalkan kayak ke teman-teman saya, ke orang-orang lain, itu tuh lumayan susah karena mungkin mereka juga ngisi kuesioner saya bingungnya gitu, ada jadi itu susah di situ. Bingungnya itu karena judul skripsi kamu atau bagaimana biasanya? Bingungnya tuh lebih ke mungkin si responden ini bingung untuk isi kuesioner saya sih. Terus jadi saya mendapatkan hipotesis jawaban saya tuh, saya pengennya sebenarnya kayak gini nih hasilnya, cuma ternyata setelah saya olah data itu tuh datanya jelek gitu Bu. Oke. Berarti kamu tuh memilih judul skripsi kamu itu karena apa ya? Karena usulan dari dosen pembimbing kamu atau dari pengalaman kamu sendiri? Dari pengalaman saya sendiri dan usulan dosen saya juga Bu. Awalnya saya tuh udah beberapa kali ganti judul, hampir 5 kali ganti judul. Setelah fix tuh yaitu atas bantuan saya dan dosen saya berdua gitu. Kenapa kamu memilih judul skripsi kamu? Saya milih judul skripsi saya karena menurut saya, karena pengalaman pribadi saya juga, dan banyak orang di luar sana yang mungkin masih bingung gitu loh Bu, tentang apa ya, ya pokoknya tentang si judul skripsi saya ini. Oke. Jadi saya mau coba kulik untuk meneliti gitu. Oke, baik. Saya izin sambil makan donat? Iya. Boleh ya? Kamu kalau mau makan aja. Iya Bu, saya kenyang. Bu, saya izin minum ya? Iya, silakan, boleh. Menurut kamu nih, apa yang sebenarnya tuh kamu butuhkan gitu loh di saat ini untuk menyenangkan apa ya, ngebahagiain diri kamu atau apapun gitu? Saya butuh apa ya, kalau saya capek yang paling saya butuhin tuh istirahat tanpa harus mikirin skripsi dan tugas-tugas kampus yang lain. Terus juga saya butuh duit jajan tambahan sih Bu, paling biar saya bisa beli barang-barang yang saya mau gitu. Udah lama yang bikin mood saya tuh jadi happy lagi. Berarti apa sih yang membuat kamu masih kuat gitu loh, masih bisa di sini gitu sampai hari ini dengan kasus-kasus kamu sebelumnya? Karena perjalanannya udah panjang, udah sampai di tahap saya akhir mahasiswa akhir, saya tuh cuma mikirin ibu saya sih paling. Karena kan dia yang membesarkan saya sendiri. Jadi saya mau ngebuktiin ke dia kalau saya tuh bisa jadi anak kebanggaannya dia dengan saya menyelesaikan perkuliahan ini. Oke, setelah pembicaraan ini nih, apa yang mulai kamu sadari sih tentang diri kamu? Yang saya sadari tentang diri saya setelah saya ngelewatin hal ini, saya ternyata lumayan kuat. Saya sebenarnya lumayan kuat tuh. Cuma ya kadang itu ada di sisi dimana saya tuh rapuh juga, capek juga sama semuanya. Cuma saya tetap optimis dan bangga sama diri saya sendiri karena saya udah sejauh ini. Berarti rasa optimis kamu itu juga lebih tinggi kan? Iya. Karena kamu merasakan bahwa kamu tuh harus bisa membahagiakan orang tua kamu. Oke. Berarti kalau misalnya kamu ngelihat nih dari sudut pandang kamu yang dulu, kamu ngerasa nggak sih bahwa diri kamu yang dulu itu ada salahnya nggak?
Pasti sih Bu, karena banyak hal yang mungkin saya tuh nyesal gitu pernah melakukan di masa lalu, yang saya tuh ngerasa kayak kalau saya bisa balik ke masa lalu tuh saya pengen ngebenerin itu biar supaya saya tuh jadi mudah ke depannya. Cuma kan kayak ya udah gitu, udah lewat juga. Iya sih. Berarti menurut kamu apa yang paling penting gitu setelah melewati masa-masa yang sebelumnya atau masa-masa yang kesulitan skripsi kamu ini, apa sih yang penting atau apa yang ingin kamu lakukan setelah skripsi kamu selesai? Paling penting itu tadi, saya ngebanggain orang tua saya. Kalau penting untuk diri saya sendiri, saya pengen ningkatin skill sih Bu. Setelah skripsi saya selesai ini, saya pengen meningkatkan skill saya lagi di luar jurusan saya gitu. Saya mau coba hobi baru, saya mau ningkatin skill saya, terus juga saya mau nyobain pengalaman-pengalaman baru lagi. Oke. Meningkatkan skill kamu tuh, kamu ingin ningkatin skill apa gitu? Karena sekarang itu kan kamu di jurusan psikologi kan. Nah, kamu berarti ingin mencoba jurusan lain atau apa gitu? Lebih ke hobi sih Bu. Oh, hobi. Ya, karena hobi saya kan nyanyi, dance. Saya pengen coba untuk sebenarnya saya pengen les vokal gitu. Saya nggak pengen jadi penyanyi sih, cuma pengen ningkatin skill saya aja kalau saya tuh bisa nyanyi yang benar gitu. Pengen ngedance juga sama teman-teman saya. Supaya kalau misal kamu merasa jenuh, kamu bisa. Saya bisa ngelakuin hobi saya. Oke, baik. Berarti makna yang kamu dapati selama ini tuh apa? Makna yang saya dapati selama ini tuh dari pengalaman-pengalaman kamu. Saya harus jadi orang yang terstruktur, nggak boleh kebanyakan nyantai, harus mau berusaha sekeras apapun cobaannya tuh kayak pasti bisa dilewatin. Oke, baik. Berarti bagaimana nih perasaan kamu setelah kita melakukan proses counseling selama beberapa menit ini? Apakah kamu merasa nyaman atau gimana sih perasaan kamu juga setelah menceritakan ini ke saya? Pastinya nyaman karena beberapa part yang tadi saya pusingin tuh udah hilang gitu aja. Saya jadi punya teman cerita, teman sharing, agak lebih lega juga, dan saya lebih jadi punya kepercayaan diri lagi. Saya senang sekali mendengarnya. Berarti apa sih yang bikin berkesan nih dari pembicaraan kita selama ini menurut kamu? Yang paling berkesan pasti Bu Manda, karena udah menyambut saya dengan baik, dengan makanan yang banyak, terus juga mendengarkan cerita saya tanpa ngejudge satupun tentang masalah saya ini, terus juga bisa karena Ibu juga menanyakan hal-hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain di luar sana. Oke. Berarti kamu itu apa yang ingin kamu bawa atau apa yang ingin kamu ingat dari sesi pertemuan kita ini? Rasa nyaman dan aman sih Bu, karena saya pengen orang lain nantinya juga nyaman kalau cerita sama saya. Berarti solusi kamu setelah ini, kamu akan ngapain setelah pembicaraan kita hari ini? Solusinya saya paling ketemu teman-teman saya, terus saya juga bisa happy lagi gitu sama mereka, ngobrol lagi tentang skripsi ini juga kayak gitu. Oke. Lalu apa lagi ya? Dua lagi ya, Ril? Iya. Langkah kecil apa yang menurutmu realistis? Oke. Langkah kecil apa nih yang menurut kamu realistis dari sesi pembicaraan kita sekarang? Langkah yang paling realistis setelah pembicaraan ini, pastinya saya akan lebih optimis untuk menyelesaikan skripsi saya. Saya mungkin ya itu tadi, ningkatin skill saya kayak gitu. Saya mau coba hal-hal kecil dulu gitu. Okay. Lalu saya ingin tahu nih bagaimana perasaan kamu menghadapi proses kita selama sesi konseling ini. Apakah kamu merasa tertekan atau bagaimana?
Mungkin pas awal-awal kali ya tadi, karena tadi jalanan macet juga, terus saya sampai sini harus buru-buru. Awal-awal saya masih gugup gitu, saya takut ibu ngerasa saya lama atau gimana gitu kan. Cuma setelah jalan saya sini saya nyaman juga karena ibu ngejamu saya dengan baik. Oke, alhamdulillah. Berarti dari kesimpulan kita pertemuan kita hari ini, berarti kamu itu ingin berubah dari diri kamu yang sebelumnya, seperti yang tadinya kamu tidak terstruktur, sekarang kamu jadinya lebih jadi yang terstruktur karena kamu ngerasa kamu tuh punya tekanan atau apa ya, bukan solusi, tekanan atau hal yang harus kamu selesaikan detik itu juga. Yang tadinya diri kamu santai, sekarang kamu jadi bisa tahu nih apa hal yang wajib dan hal yang tidak wajib. Terus kamu juga ingin menyelesaikan skripsi kamu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara bersama teman-teman, atau kamu sambil ngopi-ngopi agar kamu tidak merasa terlalu burnout jika mengerjakan skripsinya sendiri. Terus untuk tentang kisah percintaan kamu pun saya rasa walaupun kamu di awal sempat merasa bersalah atau merasa kesepian, tapi setelah kamu merasa kalau skripsi kamu ada yang lebih penting, saya rasa sih itu sudah cukup bagus ya, karena kamu jadi tahu bahwa hal yang harus diselesaikan itu adalah kewajiban kita selama belajar atau skripsi kamu. Untuk soal percintaan dan lain-lainnya itu add on aja lah bisa dibilang ya. Oke. Berarti berarti ada lagi kah yang mau kamu ceritain ini sebelum kita tutup sesi counseling ini? Udah sih Bu, cukup. Beneran cukup? Iya. Oke, berarti kalau misal kamu ada rasa-rasa yang kamu ceritakan lagi kepada saya, kamu feel free atau kamu boleh kapanpun datang ke tempat saya sekarang ya. Makasih ya Ibu. Oke, sama-sama Rila. Berarti kamu nanti pulang naik Transjakarta lagi atau bagaimana? Iya, saya naik Transjakarta lagi, tapi saya mau mampir dulu ke rumah teman saya. Oke, baik. Berarti kalau gitu hati-hati ya di jalannya, Rila. Terima kasih banyak Ini ya saya Ibu. kasih jajanan untuk kamu di Transjakarta. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ibu, saya izin pulang. Saya mau hati-hati dulu. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Rila. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di Iya, sesi pasti counseling ya Bu. berikutnya. Terima kasih banyak. Makasih. Bapak.